Saudara-saudariku yang terkasih, di minggu pekan keempat dan secara khusus di minggu panggilan ini, kembali kita diajak menghayati rahmat kebangkitan Tuhan dalam suatu ungkapan panggilan atas kehidupan. Panggilan tersebut jelas bersama dengan rahmat kebangkitan, sebagaimana para murid kita diajak dalam suatu panggilan yang sama, bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Maka inilah yang kiranya menjadi pertanyaan hidup kita. Sungguhkah kita dalam rahmat kebangkitan Paskah tersebut, kita semakin dimampukan untuk menjawab panggilan Tuhan, bersaksi atas Dia? Saksinya bukan semata-mata kita mau berkata tentang apa yang menjadi yang tertulis dalam Injil, dalam kitab suci, tetapi lebih daripada itu, apa yang tertulis, apa yang kita dengarkan dari sabda Allah itu, sungguh pada akhirnya meresap dalam diri kita dan menjadi Injil yang hidup, kitab suci yang hidup, di mana lewat pengalaman-pengalaman hidup kita sungguh mengungkapkan jawaban iman, panggilan Tuhan, dan kesaksian atas Dia yang sungguh kita hayati dan imani. Maka menarik bila kita sekarang merenungkan bacaan-bacaan dalam kitab suci hari ini. Yang menarik apa? Yang pertama adalah bagaimana Yesus, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil, Dia memperkenalkan dirinya. Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemimpin atau penguasa sebagaimana dunia dalam gambaran dan juga dalam cita-cita keinginannya. Tetapi Dia memberi suatu gambaran bahwa Dia adalah Sang Gembala yang baik. Yesus menyatakan dirinya, Dialah Gembala yang baik. Gambaran ini bukan semata-mata langsung muncul begitu saja. Pasti tentunya Yesus mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan saat itu. Tetapi juga Yesus senantiasa menggenapi apa yang juga tertulis dalam kitab suci, kitab para nabi yang mau mengatakan tentang Allah tersebut. Dalam Yehezkiel terungkap mengenai kepemimpinan dalam gambaran gembala. Maka Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Dia tidak mengatakan dirinya, saya adalah raja yang baik, tetapi gembala yang baik. Apa yang menarik dari kata gembala ini? Kalau raja senantiasa pasti ada jarak, tapi kalau gembala pasti senantiasa berada di antara kawanan yang digembalai, yakni dalam ungkapan ini domba-dombanya. Yesus berada di antara domba-domba itu. Maka Dia mau mengatakan Dia gembala yang baik. Dia tidak berjarak dengan kita, tetapi Dia hadir dekat bersama kita. Inilah yang kita kenali. Apakah dalam pengalaman hidup kita menghayati rahmat kebangkitan, kita semakin merasa dekat, mengalami kebersamaan dengan Allah, kebersamaan dengan Yesus. Kebersamaan yang bagaimana? Kebersamaan yang pada akhirnya sebagaimana tadi Yesus katakan, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kebersamaan yang membuat kita semakin mengenal Dia. Oleh karena apa? Oleh karena Dia mengenal kita. Maka sekarang kita lihat bacaan yang kedua. Kita dikenal oleh Allah sebagai siapa? Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, saudara-saudari terkasih
Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kebersamaan yang membuat kita mengenal Allah, di mana Allah juga mengenal kita, terlebih kita semakin diingatkan bahwa kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita mengenali diri kita sebagai anak-anak Allah, apa yang kiranya terungkap dalam gambaran sebagai anak-anak Allah tersebut, sebagaimana juga kita mengenali gambaran Allah, sebagaimana kita mengenal Dia sebagai Sang Gembala. Maka di sini ada yang namanya pernyataan identitas. Hari ini kita kembali diingatkan akan pernyataan identitas itu. Yesus sebagai Sang Gembala dan kita sebagai domba-dombanya yang merupakan anak-anaknya. Maka relasinya bukan relasi keterpisahan, tetapi relasinya dalam suatu relasi ikatan yang dekat, ikatan yang erat, ikatan yang membuat kita senantiasa bergantung dan tak terlepaskan. Maka kita diajak bersyukur dengan identitas tersebut sebagai anak-anak Allah. Maka identitas anak-anak Allah itu bagaimana? Mari kita sekarang melihat apa yang tadi terungkap dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, para murid juga mengungkapkan hidup mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka bersaksi akan kebangkitan Tuhan dengan senantiasa berbuat baik. Menjadi anak-anak Allah, kita diharapkan mengungkapkan juga sebagaimana kita mengenal Allah yang baik, berarti kita pun juga menghayati hidup ini, hidup mewartakan kebaikan itu. Maka ketika Petrus ditanya, dengan kuasa apa engkau melakukan semuanya kebaikan-kebaikan ini? Ingat, perbuatan baik itu bukan tanpa resiko. Perbuatan baik itu pasti juga ada resiko. Resiko sederhananya adalah dipertanyakan. Ketika kita dipertanyakan, bukan kemudian kita menjawab, saya melakukan itu demi saya. Bukan. Tetapi kembali demi mengungkapkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Maka jawaban Petrus sungguh indah. Dia berkata bahwa semuanya itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Dalam nama Yesus. Maksudnya apa dalam nama Yesus? Sederhana. Maksudnya tak lain adalah karena kita merasa bersatu dengan Dia. Kalau kita bersatu, kita bisa berkata, bertindak dalam nama. Kapan kita mengungkapkan istilah dalam nama? Dalam nama? Kapan? Setiap kali kita bikin tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti kita semakin menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah dalam kesatuan dengan Allah, dalam kesatuan dengan Yesus, dalam kesatuan dengan Roh Kudus, yang berarti apa? Kalau kita bersatu dengan Dia, hidup kita pun pasti berupaya dan berusaha selaras dengan kehendak-Nya. Maka inilah yang mau kita wartakan. Inilah panggilan hidup kita, di mana kita mau menjadi saksi-saksi Allah. Kita mewartakan kebaikan itu dalam nama Yesus, karena kita menyadari kita anak-anak Allah dan kita mengenal Yesus sebagai Sang Gembala yang senantiasa dekat dengan kita. Kalau itu terjadi, yakin dan percaya, sebagaimana kita
dengarkan dalam bacaan kedua, kita dipenuhi dengan kasih Allah yang sungguh besar yang telah dicurahkan dalam diri Yesus. Bahwa Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah menjadi suatu tanda pengharapan dan pemenuhan janji tersebut. Kita bersaksi untuk itu. Lantas yang kedua, bagaimana? Yang kedua tak lain adalah sebagaimana tadi dalam ungkapan kenal. Kita mengenal Allah, Allah mengenal kita, Allah mengenal dirinya, kita mengenal diri kita, sehingga semuanya dalam suatu ungkapan kenal dan saling kenal. Yesus Sang Gembala, kita anak-anak Allah. Tapi dalam hidup ini yang kita refleksikan bersama. Anda dan saya, kita sama-sama menjawab panggilan Tuhan. Maka kembali kita diingatkan perihal makna dari pengenalan itu. Pengenalan untuk semakin mengungkapkan kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan Yesus, kebaikan-kebaikan tuntunan Roh Kudus, di mana kita senantiasa dalam nama Yesus, dalam kesatuan dengan Dia, kita menghadirkan Dia. Maka panggilan kita bukan pertama-tama mau membedakan. Saya imam, Anda awam, Anda ibu, Anda bapak, Anda anak. Tidak, tetapi pada suatu panggilan yang sama, yakni pengenalan untuk sama-sama pada panggilan menuju kesucian. Kenapa panggilan menuju kesucian? Karena kita ingin bersatu dengan Allah. Karena kita ingin bersatu dengan Yesus. Karena kita ingin bersatu dengan Roh Kudus. Berarti kita ingin juga dalam kesatuan dengan mereka, dalam keilahian, kekudusan itu. Maka kita diajak untuk menghayati panggilan hidup yang telah kita pilih dan syukuri ini dalam kerangka semakin mengenal diri. Mengenal untuk semakin menjadi anak-anak Allah. Mengenal untuk semakin mengabdi Allah. Maka kita diajak menghayati panggilan hidup kita. Panggilan yang membuat kita mempunyai yang khas. Bukan semata-mata mengejar apa yang ada di dunia ini, tetapi kita mengejar pula apa yang Allah sungguh sediakan bagi kita, yakni surga. Percaya surga? Baru mikir sekarang lagi nih, diam semua. Percaya surga enggak? Tahu alamat surga? Enggak. Pingin ke surga? Tahu alamatnya? Tahu surga, pingin ke surga, nggak tahu alamatnya, gimana nyapeknya? Alamat surga sebenarnya dua kata, jalan kebaikan. Kita dipanggil mengungkapkan jalan kebaikan itu. Maka kita tidak hanya mengejar yang di dunia ini, tapi mengejar yang ke surga itu. Kita diingatkan bersama dengan panggilan hidup kita. Saya sebagai imam dalam kesempatan ini mungkin mengungkapkan permohonan maaf kalau kami sebagai imam belum mengungkapkan sebagai gembala yang baik. Masih hanya jatuh pada yang namanya keinginan-keinginan manusiawi atau kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Tetapi dari sinilah kita sama-sama mengupayakan pengenalan itu. Saya dan Anda diajak untuk juga menyelaraskan, mendukung dalam pengenalan itu. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan, jangan terlalu ngirimin rantangan kepada para romo. Nanti romonya semuanya gemuk-gemuk, kayak saya. Tetapi maksudnya apa? Ketika kita mengenal panggilan imam, mari kita mengupayakan untuk mendukung hidup
imam itu. Sama juga panggilan untuk membangun keluarga. Mari kita mengupayakan untuk mendukung hidup perkawinan itu. Jadi jangan sekedar yang penting senang, yang penting suka. Tetapi apakah yang kita lakukan sungguh sama-sama mendukung pengenalan itu. Sehingga nanti geraknya juga sama dalam suatu ungkapan yang sederhana. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Bukan Tuhan yang diciptakan manusia. Sehingga gerak hidup beriman kita, beragama kita sungguh terarah demi pada keselamatan. Akhirnya yang ketiga, mari kita syukuri panggilan hidup kita. Dalam jatuh bangun, dalam suka dan duka. Dan mari kita jadikan itu sebagai persembahan hidup. Di mana dalam persembahan hidup itulah kita sungguh akhirnya menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka sebagai akhir, kalau tadi saya sudah menyuruh Anda semua nyanyi sehingga Anda semua lulus sekolah minggu, sekarang gantian saya gurunya yang bernyanyi. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau juga yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup. Mari bersama dengan Yesus sebagai Sang Gembala dan kita sebagai anak-anak Allah, dalam pengenalan kita akan Dia, pengenalan juga akan diri kita, kita upayakan hidup ini sebagai persembahan hidup untuk Dia, memuji dan memuliakan, menghadirkan kebaikan dalam jalan kebaikan menuju surga. Amin. Dimuliakanlah Dia kini dan sepanjang segala masa. Amin.